tadi di belakang lihat ceritanya Mas Dedi ngobrol turut berduka cita ya. Iya, terima kasih. Tapi aku sempat beberapa kali nonton Ponori hadir di Hitam Putih. Wow. Loh, kalau saya pribadi ya. Gini, kalau saya pribadi ada beberapa artis ya yang saya nggak menyebut artis, saya menyebut seniman yang meninggal dan itu kena banget di hati saya gitu. Salah satunya Ponori yang. Salah satunya Ponori, Haji Jojon pada saat itu ya. Itu luar biasa gitu, begitu meninggal saya sempat diam begitu ngeliat kabarnya, aduh ya, kehilangan banget. Kalau kemarin pada saat Olga Saputra meninggal ceritanya berbeda karena ketika Olga meninggal itu Olga itu sudah hampir 1 tahun sakit gitu, dinyatakan sakit ya. Jadi ketika meninggal ya oke, kita kehilangan, tapi saya merasa bahwa ya sudahlah, maksudnya lebih baik mungkin karena sudah jalan yang terbaik ya. Jalan yang terbaik, sudah sakit lama sekali itu. Nah, kalau Ponori ini kan yang percaya apa tidak, Ponori itu punya jadwal untuk untuk di Hitam Putih gitu loh. Seharusnya. Iya. Kita lagi mau ngundang beliau gitu dan tiba-tiba ketika saya diberikan kabar udah tidak ada, saya diam dulu ketika ngebacanya. Saya sempat 2 kali dicium sama Ponori. Ya mungkin kalau tidak bisa mengundang Ponori yang seharusnya saat-saat ini, Mas Dedi mungkin sama pemirsa di rumah bisa mengenang Ponori masa-masa waktu di Hitam Putih. Waktu di Hitam Putih ya. Ini adalah Om Dedi, kenapa matanya berkaca-kaca? Oh, saya kok air mata ini jujur aja gitu. Nanti kemarin-main nggak kok air mata, kalau sekarang saya kok air mata karena memang luar biasa. Saya ingat banget waktu itu Mbak Ros ingat ini kejadian yang lucu banget pada saat ada di rumahnya Ponori. Jadi dia itu dapat piala gitu. Dia tuh dapat piala. Pialanya tuh dipajang di lemari lah gitu ya. Dia tuh ngomong gitu, Mas Ded, ini piala saya ini ya. Piala saya ini udah lama banget. Ini piala pertama yang saya dapat. Ini berharga banget pialanya. Itu piala udah lama banget. Saya belum lahir tuh piala udah ada. Wah, kok kasih lihat kamera ya, Pak? Ya. Saya ambil dong tuh piala dong. Copot semua, berantakan, pecah ke bawah. Wah. Terus? Ya, bisa disusun lagi? Ya saya susun seadanya sih. Kayaknya sampai sekarang pialanya masih mengok gitu di rumah. Iya, masih emang belum dibenerin ya. Berarti Om Deddy salah satu orang yang harus minta maaf. Iya, saya ucapkan mudah-mudahan nggak ya. dikutuk pada saat itu. Tapi ya memang komedian. Lihat ya, komedian yang luar biasa loh. Bayangkan susah loh untuk menjadi komedian seperti itu, dibercandain ya kan, dikatain, tapi jokesnya ngalir terus gitu, and it's very very difficult itu. Dan saya di studio ini ada anak angkat dan cucu dari Mpok Nori yang ada di penonton. Kalau Hermawan, mana Hermawan? Pak Hermawan, ya, cucu ya? Iya, adik saya. Oh, adik ya? Iya, adik saya. Saya coba mau nanya satu pertanyaan. Ada mikrofonnya? Ada WHM-nya? Oh, pakai, oke. Nenek seperti apa? Itu aja. Ya, nenek udah luar biasa dah. Yang nggak ada duanya kalau dibandingkan yang lain. Saya ngikutin nenek dari tahun 94. Pas nenek saya punya kendaraan, saya mulai ngikutin. Siang malam, panas hujan saya anterin. Gak ada yang bisa dilupakan buat nenek. Dan saya ada Pak Hermawan nih, anak angkatnya. Saya nggak tahu ini maksudnya Pak Edi. Iya. Gimana ceritanya bisa jadi anak angkat Pak Nori itu, gimana ceritanya Mas Edi? Jadi kalaunya Aji sama saya itu ya seperti kemarin. Mas Edi, Anda dibilang anak angkatnya Pak Nori. Iya. Ya, saya mau tanya sama Anda, sesayang apa Anda sama Pak Nori? Apa Bang Deddy? Sesayang apa Anda sama Pak Nori? Sayang apa? Anda sesayang apa dengan Pak Nori? Oh, kalau
Nyai Nori ya seperti orang tua saya sendiri. Berarti kemarin Anda kehilangan sekali dong? Sangat-sangat kehilangan, bukan kehilangan, sangat-sangat kehilangan sekali. Gitu, karena saya pikir seorang seniman Betawi sepertinya Haji Nori itu udah nggak ada lagi. Dia aduh. contoh yang paling kecil aja gitu. Kadang-kadang kalau misal habis main, sekarang kan hari ini kita main nih, pagi-pagi itu Nya Aji nerima bayaran dari tuan rumah misalnya, itu semua anggota kayak main dadu, dikasih segini, nggak diambil dulu, oh masih ada duit, dikasih lagi, tambahin lagi, misalnya ini nih, oh masih ada lagi, dikasih. Jadi anak-anak tuh dia transparan banget. Jadi sama anak-anak nggak istilahnya ini gue panggilan segini buat gue segini, lu anak-anak gue bayar segini, enggak. Gitu. Nah, terus yang kedua kalau memang kita ada acara di panggung misalnya, kan biasanya kalau seni-seni lain itu saweran, sebutnya saweran. Saweran itu biasanya dikuasai oleh pimpinan. Kalau enggak. Saweran itu dikuasai sama personil semua. Mau dapat itu 10 juta, 5 juta, berapa juta. Semuanya untuk personil dibagi-bagi. Dibaginya malah enggak. Berarti Itulah memang orang yang luar biasa ya. Iya Bang Dedi. Itulah yang artinya saya rasa untuk seniman Betawi nggak ada lah. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya untuk Nyi Nori. Terima kasih banyak Mas Edi. Iya. Saya akan mengundang ini adalah, mungkin saya bisa bilang sahabat juga ya. Langsung aja ini adalah Po Omas dan Oki Lukman. Maafin dia. Iya. Maafin Mak Aji ya. Ini cucunya gue juga sampai maknya kan. Nah, iya nih sama-sama. Mungkin saya nanya sama Po Mas dulu deh. Gimana Po Mas? Kehilangan nih Po Nori udah. Iya, sesepuh kita, guru kita, orang tua kita, kayaknya udah gimana ya? Saya mau nanya sama siapa lagi? Udah gak ada orang yang lebih tua lagi. Maksudnya yang ditua-tuain, yang tempat saya tukar pikiran, curhat segala macem. Ya terutama buat kesenian Betawi gitu. Tapi memang sehebat apa sih Po Nori? Wih, dia paling hebat. Dari seninya, dari kerja kerasnya. Ya ini cucu-cucunya semua yang nanggung kan dia semua. Dari Lenong seger lagi gitu. Ya itulah dia begitu. Hampir rata-rata sih bapak saya juga begitu. Emak saya, Nasir, Bokir. Ya itulah begitu. Saya juga nggak ngerti. Kalau Po Mas kenal Po Nori udah lama tuh? Dari kecil saya. Dari kecil? Kehilangan kan? Wah kehilangan banget. Sebab dia kan bapak saya udah nggak ada, emak saya nggak ada. Dulu ada Bokir udah nggak ada. Ada Nasir nggak ada. Nah terakhir kan dia. Buat tanya-tanyaan, buat bagaimana nih Mak kelanjutannya gimana, sering tukar pikiran, sering ngobrol, sering bercanda. Ya kagak ada dia, walaupun istilahnya dia udah tua tapi kan dia pengalamannya banyak. Jadi kita ngali ke dia gitu, apalagi mengenai seni, dia nomor 1. Karena dia pokoknya wanti-wanti dia bilang, jangan tinggalin seni, majuin, terusin gua kalau kagak ada gitu. Karena saya mau kemana sih? Ada kagak ada. Ya iya kan gua ngomong kata gitu. Gua kena tua gitu. Kalau ngomong kayak gitu dia. Tapi kan pengennya dia jangan pergi dulu gitu. Ini kalau kita ngeliat fotonya ya. Semangatnya tinggi. Dan memang Po Nori udah dari muda ya, Po Mas yang Dulu berkarir ya. kan dia lagi mudanya ngikut grup saya, Babah, bapak saya, Nasir, Bokir, semua tuh ditarik sama bapak saya semua. Dia emang jalanin dari panggung ke panggung, ya pokoknya jadi zaman dulu dah. Dia tuh kayak orang laki. Kalau dulu kan nggak ada sepeda, nggak ada, apalagi motor, mobil udah langka. Tuh tuh yang perabotan topeng tuh dia pikul tuh nggak? Oh iya? Pikul dia. Mana hujan, kagak pakai, ya sendal mau udah jarang dipakai dah.
lewat sawah. Kalau main nih jauh, dan misalnya dari Cibubur ke Pasar Minggu, ya itu jalan. Semua di jalan, semua. Dan dia mikul. Kalau kagak ada tukang pikul, dia mikul. Hebatnya dia begitu tuh. Jadi dia bilang, dia mah separuh laki nih orang, kata bapak saya. Tapi dia mah semangat terus. Yang penting kita, ayo jalanin bareng gitu. Makanya saya kadang-kadang ceritain bapak saya, mana sih yang nori-nori? Oh itu, jadi gitu. Oh iya ngaji ini gitu. Jadi saya udah tahu ceritanya dia begini-begini, bapak saya gitu. Boleh katanya lu tulah tuh semangatnya, katanya gitu. Nggak pernah ngerasa itu, tapi Emang kurung batang. emang kurung batang. Tapi dia kalau ngebanyol, tahu nggak? Jadi pocong mulu. Pernah dikerjain sama Baji Bokir. Dia dandan, pocong kan keluarnya jam berapa gitu ya. Udah dandan, udah rapi. Dia senderan deket gerobak. Ketiduran. Ya ampun, kagak dikeluarin sampai pagi. Itu dandanannya gimana? Aduh, katanya, Nyak, kapan keluarnya? Lah, gua? Lah kok ini udah tutup, udah habis? Lah ini gua bagaimana? Ya ampun, rasa si Bokir brengsek, katanya gitu. Ya ampun, dia kagak keluar, rapihin lagi. Wah, ini laki-laki resek banget. Ya nggak apa-apa. Nggak, gua mah tapi besok gua kagak mau lagi ya. Gitu. Tapi saya dan teman-teman secara pribadi tuh nggak bisa nari Betawi kayak gitu-gitu, karena kalau seniman Betawi asli Lenong itu ya bisa nari, bisa nyanyi lagu Betawi, benar ya nggak Mas ya. Jadi kalau saya sendiri sih memang kalau untuk Lenong itu sendiri, pada saat saya Lenong bocah memang saya justru nggak ketemu Ponori gitu, malah saya belakangan ketemu, iya pas sudah gedenya saya benar-benar pernah gabung dalam sebuah acara gitu dan melihat Dan dia. gimana Ponori itu? Ponori, kalau kita bilang seniman itu banyak, yang lucu banyak, yang pintar banyak, tapi yang bertanggung jawab itu sedikit. Dan salah satunya adalah Ponori. Dia adalah seniman yang bertanggung jawab, Mas Dedi. Karena menurut saya gini, walaupun di balik kesulitan dia dalam membaca skrip, beliau tetap berusaha. Ketika baru datang pun beliau langsung bertanya, nanti saya ngapain? Iya, jadi apa saya? Gitu. Jadi apa saya gitu? Sangat bertanggung jawab gitu. Dan kemudian kalau kita mungkin anak-anak yang masih junior itu banyak melecehkannya, istilahnya banyak cueknya gitu. Kalau beliau enggak. Sampai detik kemarin saya bekerja di acara Trans 7 Lenong Rempong pun saya terakhir ketemu beliau tetap datang ya on time. Dan dia mikir, gue jadi apaan nih? Jadi apaan? Ntar gue bagaimana Neng? Gitu dia, karena emang kendalanya kan nggak bisa baca, ya, jadi betul. Dia pengennya dijelasin aja dah gitu, jadi apaan. Dipikirkan benar-benar berarti gitu. Ya. Benar-benar bertanggung jawab, profesional. Saya juga, ya itu tadi makanya saya juga banyak sekali memori dengan Ponori ya. Saya ada foto yang mau saya kasih lihat sih, saya dengan Ponori. Ini foto pada saat itu kalau nggak salah saya ada, saya naik. Ini foto tuh. Dan itu saya sengaja pada saat break saya selfie, saya bilang, "Pok, cium saya dong, saya mau selfie sama Ponori." Itu sekali pertama, dan yang kedua pada saat saya di rumah Ponori saya ngomong juga gitu, "Pok, cium saya dong, saya mau foto sama Ponori." Gitu. Ada dua kali foto Ponori cium saya pada saat itu. Itu ada di handphone saya sampai sekarang, makanya saya kasih itu. Ada foto juga saya dicium Pak Omas, tapi saya hapus pada saat itu. Walaupun masih dihapus tapi masih tersisa dong pasti kan ya. Rasa-rasanya masih tersisa. Rasa itu masih ada. Masih ada. Rasa itu masih ada di sini ya. Apa, Pok? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Soalnya kalau kagak, gue nyimbun-bunannya doang. kita lanjut lagi, saya hati jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi memang sehebat apa sih Ponori? Wih, dia paling hebat. Dari seninya, dari kerja kerasnya. Ya ini cucu-cucunya semua.
yang nanggung kan dia semua. Dari Lenong seger lagi gitu. Ya itulah dia begitu. Hampir rata-rata sih bapak saya juga begitu, emak saya, Nasir, Bokir, ya itulah begitu. Saya juga nggak ngerti. Kalau Pak Omas kenal Ponori udah lama tuh? Dari kecil saya. Dari kecil? Kehilangan kan? Wah kehilangan banget, sebab dia kan bapak saya udah nggak ada, emak saya nggak ada. Dulu ada Bokir udah nggak ada. Ada Nasir nggak ada. Nah terakhir kan dia, buat tanya-tanyaan, buat bagaimana nih mak kelanjutannya gimana, sering tukar pikiran, sering ngobrol, sering bercanda. Ya kagak ada dia, walaupun istilahnya dia udah tua tapi kan dia pengalamannya banyak. Jadi kita nggali ke dia gitu, apalagi mengenai seni. Dia nomor 1. Karena dia pokoknya wanti-wanti dia bilang, jangan tinggalin seni, majuin, terusin. Gua kalau kagak ada gitu. Karena saya kira mau kemana sih? Ada kagak ada. Ya iya kan gua ngomong kata gitu. Gua kena tua gitu. Ngomong kayak gitu dia. Tapi kan pengennya dia jangan pergi dulu gitu. Nah, kalau kita ngeliat fotonya ya. Semangatnya tinggi. Dan dia mikir, gue jadi apaan nih? Jadi apaan? Ntar gue bagaimana Neng? Gitu dia. Karena emang dia emang kendalanya kan nggak bisa baca. Ya, jadi betul. Dia pengennya dijelasin aja dah gitu. Jadi apaan? Dipikirkan benar-benar berarti gitu. ya. Benar-benar bertanggung jawab, profesional. Saya juga, ya itu tadi makanya saya juga banyak sekali memori dengan Ponori ya. Saya ada foto yang mau saya kasih lihat sih. Saya dengan Ponori. Ini foto pada saat itu kalau nggak salah saya ada, saya naik. Ini foto tuh. Dan itu saya sengaja pada saat break saya selfie, saya bilang, "Pok, cium saya dong, saya mau selfie sama Ponori." Itu sekali pertama, dan yang kedua pada saat saya di rumah Ponori saya ngomong juga gitu, "Pok, cium saya dong, saya mau foto sama Ponori." Gitu. Ada dua kali foto Ponori cium saya pada saat itu. Itu ada di handphone saya sampai sekarang, makanya saya kasih itu. Kita orang tua kita kayaknya udah gimana ya, saya mau nanya sama siapa lagi, udah gak ada orang yang lebih tua lagi, maksudnya yang ditua-tuain, yang tempat saya tukar pikiran, curhat segala macem ya, terutama buat kesenian Betawi gitu. Tapi memang sehebat apa sih Ponori? Wih, dia paling hebat dari seninya, dari kerja kerasnya ya. Ini cucu-cucunya semua yang nanggung kan dia semua. Dari Lenong seger lagi gitu. Ya itulah dia begitu. Hampir rata-rata sih bapak saya juga begitu, emak saya, Nasir, Bokir, ya itulah begitu. Saya juga nggak ngerti. Kalau Pak Omas kenal Ponori udah lama tuh? Dari kecil saya. Dari kecil? Kehilangan kan? Wah kehilangan banget, sebab dia kan bapak saya udah nggak ada, emak saya nggak ada. Dulu ada Bokir udah nggak ada. Ada Nasir nggak ada. Nah terakhir kan dia, buat tanya-tanyaan, buat bagaimana nih mak kelanjutannya gimana, sering tukar pikiran, sering ngobrol, sering bercanda. Ya kagak ada dia, walaupun istilahnya dia udah tua tapi kan dia pengalamannya banyak. Jadi kita nggali ke dia gitu, apalagi mengenai seni. Dia nomor 1. Karena dia pokoknya wanti-wanti dia bilang, jangan tinggalin seni, majuin, terusin. Gua kan ini aki-aki resek banget. Mungkin nggak apa-apa. Nggak, gue mah tapi besok gua kagak mau lagi ya. Tapi saya dan teman-teman secara pribadi tuh nggak bisa nari Betawi kayak gitu-gitu. Karena kalau seniman Betawi asli Lenong itu ya bisa nari, bisa nyanyi lagu Betawi, benar ya nggak Pak Mas ya. Jadi kalau saya sendiri sih memang kalau untuk Lenong itu sendiri, pada saat saya Lenong bocah memang saya justru nggak ketemu Ponori gitu, malah saya belakangan ketemu pas sudah gedenya saya benar-benar pernah gabung dalam sebuah acara gitu dan melihat dia. Dan gimana Ponori itu? Ponori, kalau kita bilang seniman itu banyak,
yang lucu banyak, yang pintar banyak, tapi yang bertanggung jawab itu sedikit. Dan salah satunya adalah Ponori. Dia adalah seniman yang bertanggung jawab, Mas Dedi. Karena menurut saya gini, walaupun di balik kesulitan dia dalam membaca skrip, beliau tetap berusaha. Ketika baru datang pun beliau langsung bertanya, nanti saya ngapain? Iya, jadi apa saya? Gitu. Jadi apa saya gitu? Sangat bertanggung jawab gitu. Dan kemudian kalau kita mungkin anak-anak yang masih junior itu banyak melecehkannya, istilahnya banyak cueknya gitu. Kalau beliau enggak. Sampai detik kemarin saya bekerja di acara Trans 7 Lenong Rempong pun, saya terakhir ketemu beliau tetap datang ya on time.